إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقائه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والأصحاب والآل أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini. Yang kami muliakan, yang kami hormati keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Bin Hamid, segenap hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa hadir kembali di dalam majelis sholawat yang harapan kita kepada Allah mudah-mudahan barokahnya sholawat ini Allah segera mengangkat wabah corona. Amin. Berkat sholawat insya Allah wabah minggat. Berkat sholawat insya Allah bala musibah minggat. Berkat sholawat insya Allah hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam ini juga memperingati haul paman kami Al-Am Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Bin Hamid. Mudah-mudahan beliau almarhum Habib Abdurrahman dan juga istri beliau dan semua keluarga beliau insya Allah, anak cucunya semuanya insya Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Menjadi anak cucu yang pantas dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau insya Allah di alam barzahnya diberikan tempat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa orang yang sudah meninggal itu di alam barzahnya, di alam kuburnya hampir sama seperti penjara. Artinya seperti ada sel-sel. Ya, ini hanya gambaran saja. Kalau yang di dalam sel ternyata setiap hari ada kiriman, setiap hari ada kiriman, setiap hari ada kiriman, maka dia akan senang, maka dia akan bergembira. Tetapi bayangkan bagaimana kalau orang yang sudah ada di penjara, sudah di dalam sel, tidak ada yang mengirimi. Ada sengereng sekali, ada sedeteng sekali, tidak ada yang menjenguk dia di dalam selnya, maka dia akan lebih merasa telongsong, kesepian di alam kubur, neser. Itulah kita. Nah, makanya kalau kita mengaku cinta kepada orang tua kita cinta kepada kakek nenek kita atau saudara kita yang sudah meninggal dunia, maka jangan lupa kirimkan kepada mereka walaupun hanya sekedar surat Al-Fatihah. Kirim dari kuwana, kirim dari sempurna, walaupun hanya sekedar surat Al-Fatihah. Bahkan ulama mengatakan kalau kita merasa membaca Al-Fatihah itu terlalu panjang, padahal tidak panjang membaca surat Al-Fatihah. Seandainya menurut Anda terlalu panjang, cukup kata ulama Anda doakan Allahumma ighfir lahu. Masa tak sempat, masa tak bisa, walaupun hanya sekedar Allah.
Allah marhamhu, Allah ma'afihi wa'fu anhu. Tapi itu sangat berarti bagi beliau-beliau yang di alam barzakh. Makanya dalam kitab Syarah Sulamut Taufiq Is'adur Rafiq disebutkan ada riwayat yang mengatakan al-mu'min fi qabrihi kal ghariqil mughawwis. Orang yang kapakmen di kubur, orang itu kalau sudah masuk kubur seperti orang yang tenggelam yang butuh bantuan. Orang yang tenggelam yang butuh bantuan. Siapa yang menolong? Kita yang hidup. Mesira si abun to, iki kula panjenengan niki si Odi. Kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim tahlil, adakan hal untuk orang tua kita. Ini untuk menolong beliau. Ya, alhamdulillah kalau orang tua kita, kakek kita, minal ulama, minas sholihin, insyaallah dengan amal-amal beliau sudah senang. Tapi yang kita maksudkan ini bagaimana kalau orang tua kita pas-pasan gitu. Amal ibadahnya pas-pasan sehingga dia betul-betul membutuhkan kita yang hidup. Paham lagi? Butuh dan panjenengan. Laulan ahya nahalakadil. Kalau nggak ada orang-orang yang hidup yang mau mendoakan orang tuanya, yang mendoakan kakek yang sudah meninggal, maka mereka akan binasa di alam kuburnya. Jadi tore, enak dari kepada, ingatlah kepada orang tua kita, ingatlah kepada kakek-kakek kita. Mungkin rumah yang sekarang kita tempati itu adalah pemberian orang tua. Rumah yang kita tinggali pemberian dari kakek kita mungkin mobil yang kita pakai sekarang itu warisan dari orang tua kita. Lalu kenapa kita lupakan orang tua kita? Mas kalau pahit dari tua nah, kalau pahit dari sempurna, tak pernah nyerem Fatihah, tak pernah membacakan tahlil, tidak pernah mengadakan hal untuk orang tuanya. Hati-hati. Ini ada hukum sebab akibat. Habibul Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, man dzakara dzukir wa man nasiya nusiya. Siapa yang ingat kepada orang yang mati, maka kalau dia mati, dia juga akan diingat. Siapa yang ingat kepada orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia meninggal, dia juga akan diingat. Tapi kalau kita lupa kepada mereka yang sudah meninggal dunia, kalau kita meninggal, tidak ada yang ingat kepada kita. Saya ingat ini. Kita butuh kepada orang-orang yang hidup, yang mendoakan kita ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi para jamaah, apa yang dilakukan oleh keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Bin Hamid mengadakan haul beliau, mendoakan, kirim Fatihah, kirim doa untuk beliau, inilah ajaran yang benar, inilah ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah sebagaimana dalam hadis disebutkan, anak yang mau mengirimkan doa kepada orang tuanya setelah mereka meninggal, maka anak itu akan tertulis, akan tercatat sebagai anak yang birrul walidain atau seorang para jamaah. Maaf, kita ini biasanya ketika orang tua kita masih hidup, kita kurang berdoa. Gini baik, yang teman-teman yang muda-muda ini, ya, ketika orang tua kamu masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, kita kurang berbakti kepada mereka. Tapi kalau sudah meninggal baru menyesal, nangis di depan kuburnya, Umi, Ibu, Mama, aku belum menyenangkan Ibu, aku belum menyenangkan Umi, sepora Nami, maafkan. Tapi sudah meninggal. Ketika abahnya meninggal, nangis di depan kubur abahnya, Abah, kok kita masih senang, saya belum menyenangkan kamu Abah, tapi sudah meninggal. Jangan menunggu orang tua kita meninggal. Maka ketika sekarang masih ada orang tua kita, ibu dan ayah kita, jadilah anak yang berubah. Kepingin hidup enak, kepingin hidup senang, kepingin hidup bahagia, kuncinya satu hadirin, seneng reng tuana, seneng reng sempurna, panjenengan odina bakal seneng salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah komitmen, itu sudah ketentuan.
bantuan dari Odin. Mentera Odin sampai seneng, pas seneng rek tua. Bunga rek sempurna. Masya Allah. Kita berbakti kepada mereka. Jika hidup, kita menyenangkan mereka, berbakti kepada mereka luar biasa. Kenapa kadang-kadang, maaf ya, seorang ketika ibu kita sudah ampun sempoh, tidak bisa apa-apa, itu anaknya saling melempar. Saling melempar anaknya. Nanti kalau ibunya tadi di kakak yang paling tua, nelpon adiknya, halo, iya, ayo koni ibu dia, nah seminggu ibu kau dia, ayo koni, jumpa sama, dibawa ke rumah adiknya, seminggu nelpon lagi adiknya yang lain, halo, mat, atau nyaman siapa, mat, jadi mama, kita suruh bojo, cuman menyaman, koni umi. Umi mama nyaman suruh bojo. Oni kena seminggu dah. Pusing dah seminggu. Ayo. Jadi ibunya diputer-puter. Oh enggak. Jadi anak model apa gitu. Padahal dulu ketika kita masih kecil, anak-anak kita rebutan kan umi kita. Ini umi saya. Kata adiknya, enggak ini umi saya. Kata adiknya, ini umi saya. Kenapa ketika sudah besar, ketika sudah dewasa, kita sudah besar, sudah dewasa, kita tidak pernah mengatakan, ini umi saya, biar tinggal di rumah saya. Tidak ada yang mengatakan begitu. Gimana? Mau barokah hidupnya. Kenapa? Terus berkat Odin. Tapi kita melempar orang tua. Ibu yang melahirkan kita. Seharusnya kita yang ambil. Umi tinggal di rumah saya. Ibu tinggal di rumah saya. Itu namanya anak. Saya punya kenalan di Malang. Dan habat. Satu habat. Masya Allah. Oh beliau itu kalau sama uminya luar biasa. Aslinya bukan dari Malang. Uminya tinggal di luar Malang. Ketika meninggal ayahnya, ibunya tinggal sendirian. Ditelepon sama anaknya. Umi kan sekarang sendirian. Iya, Umi pindah ke Malang, tinggal di rumah saya. Ayo Umi tinggal di rumah saya. Jangan, rumah kamu sudah besar. Nanti takut ngerepoti kamu, nak. Takut ngerepoti istri kamu. Enggak, Umi pindah ke Malang, tinggal di rumah saya. Karena di sana nggak ada yang merawat, Umi sendirian. Singkat cerita, dijemput Uminya, disuruh tinggal di rumahnya. Bener Soki, Pak. Saya tahu rumahnya. Saya tahu orangnya. Saya pernah datang ke rumahnya. Bener Soki. Bukan orang kaya. Gitu uminya dibawa ke rumahnya. Pertama dia bilang apa sama istrinya? Istrinya. Ya, umi saya sekarang tinggal sama saya. Umi saya tinggal di rumah kita. Siapa mas? Kita pindah kamar yang lebih kecil. Loh, itu sudah kamarnya kecil. Pindah ke kamar yang lebih kecil, kamarnya dipakai untuk ibu. Dan punya anak 2 atau 3. Di rumah yang kecil itu punya anak 2 atau 3. Kamarnya mungkin cuma 2. Dia rela memberikan kamar yang besar untuk ibunya. Dia dan istrinya tinggal di kamar yang kecil, anaknya tidur di bawah. Demi siapa? Bukan itu saja, tidak berhenti di situ. Dia bilang apa sama istrinya? Selama ibu saya tinggal di rumah ini, saya tiap malam akan tidur bersama ibu saya. Engkau tidur dengan Umi. Saya minta izin sama kamu. Tolong biarkan saya. Saya akan merawat umi saya. Umi saya sudah tua. Saya akan tidur dengan umi saya. Tolong izinkan saya. Ketiban malam dia tinggal di kamar ini. Terus begitu saking baktinya kepada ibunya sampai ibunya meninggal. Meninggal di situ, meninggal di rumah itu, meninggal bersama anak yang dicintai. Barokah keluarga, manfaat hidup. Ini ya, itu satu contoh. Kalau ingin hidup kita senang, ingin hidup kita bahagia,
seneng ring sempurna, seneng ring tuana, insyaallah hidup kita juga akan disenangkan oleh Allah. Saya cekalang kak dari tua Pak. Ini teman-teman yang muda-muda, jangan kurang ajar kali. Walaupun kita mengaku berilmu, walaupun kita mengaku saya sudah mondok puluhan tahun, tapi kalau di depan orang tua tetap kita seorang anak. Saya nggak sombong, oh sudah jadi pejabat, sudah punya ini punya itu, di depan orang tua tetap kita seorang anak. Kita seorang syekh, seorang ulama besar, di tengah-tengah mengajar seperti ini, muridnya dibuat Pak. Ketika mengajar ibunya manggil, ya fulan, ya lapor umi. Ya umi apa? Iya re ajam kita ya makan nih. Ambulu ngajar, iya makan ya ajam. Dia bilang apa sama jamaahnya? Bapak-bapak hadirin, mohon maaf ya, pengajian saya pause sebentar. Ya, berhenti sebentar. Saya mau ngasih makan ayam saya, disuruh sama umi saya. Turun dia dari majelis, dia ke belakang ngasih makan. Itulah ulama. Itulah orang yang punya ilmu. Bukan karena punya ilmu lalu merasa hebat daripada orang tuanya. Saya sering mengatakan begini, mohon maaf. Saya sering mengatakan, di beberapa majelis saya mengatakan, Anda walaupun alim, jangan pernah merendahkan orang tua Anda. Misalnya, orang tua saya ini sholatnya kok tidak benar ya. Ibu saya ini kok sholatnya nggak benar. Anda jangan menghinakan ibu Anda. Kenapa saya bilang? Karena mungkin ibu Anda dulu tidak sempat belajar ilmu agama demi Anda bisa mondok, demi Anda bisa sekolah. Dulu ibu kita nggak pernah belajar agama, mungkin tidak sempat. Kenapa? Sibuk nyari pesek, aleng-leng senyari pesek, jadi tukang cuci, jualan gorengan kemana-mana. Supaya apa? Anaknya yang mondok, supaya tidak putus. Itu anak-anak adik. Kadang ayahnya keliling jadi kuli, jadi tukang becak, supaya anak tetap bisa mondok, anak bisa dibayarkan SPP-nya tiap bulan. Ada PC ngotang rentuan. Mungkin orang tua kita dulu gak sempat belajar. Mungkin ibu kita gak sempat ngaji, gak sempat ikut pengajian, karena sibuk untuk mencari nafkah untuk kita anaknya yang belajar di pondok. Jadi dimaklumi. Kalau sampai sekarang sudah alim, Anda sudah pernah belajar agama, kok ibunya tidak ngerti, Anda yang kasih tahu. Umi, ma, bu, boleh. Sholat, oh, ini Umi yang betul begini. Kasih tahu. Ibu kita memang tidak belajar. Pak, sampai kelero mak menakut jemaah. Kelero cok, neki pak menakut jemaah. Sokok dia terlalu kaget pak. Berkada rasa Pak. Jadi kalau buka dahinya harus terbuka dahinya, sujud harus terbuka, tidak boleh tertutup dengan songkok. Kalau tutup songkok, sujudnya tidak sah. Udah iya cok, Pak. Kayak bilang kita bisa begitu. Kasih tahu. Jangan ngamuk-ngamuk. Pak, selat tua butuh. Selat tua butuh, tak pernah ngaji. Sampai lupa yang bikin sampai bisa mondok siapa kalau bukan orang tuanya? Gila bang ge? Gila lagi? Siapa semenjak SPP? Siapa yang memondokkan anaknya di tempat tahfidzul Quran sampai anaknya bisa hafal Quran? Siapa yang bayar SPP kita? Kita bisa sekolah SMA sampai bisa kuliah. Siapa yang bayar biayanya? Orang tua. Itu udah dipikir. Jangan suka menghinakan orang tua, jangan merendahkan orang tua. Kapanpun, dimanapun, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, tetap kita adalah anak di hadapan orang tua kita. Betul apa betul? Gina mungkin? Gina mungkin? Tetap anak sampai kurang aja kali. Saya nggak cekak langkah kali tua, tak dorokah kau di tua. Jangan kurang ajar sama orang tua. Apapun kata orang tua kita, selagi tidak melanggar agama, sami'na wa ata'na. Umi, iya bi, iya pak, begitu. Mau menikah, diniyah, laki
pacaran. Ibunya bilang, tidak usah pacaran. Oh terserah, engkau si anakku dah. Engkau si anakku ah. Ini kan saya yang mau menikah. Umi jorok norok. Udah, jangan itu kurang baik. Umi jorok norok. Engkau si abinya. Jangan minta besek Umi. Engkau si abinya. Jorok norok. Alamat itu lihat sampai pernikahannya. Umur sebulan, 2 bulan, hancur. Rosak. Kenapa? Masakin hati orang itu. Dengan teka alim sampean, teka ilmu nabutnya menyakit hati dari tua, haram masa suatu. Mau dalil, mau bukti. Saya baca dalam kitab judulnya Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid Rasulullah. Saya membaca kitab itu dan mengajar kitab itu. Judulnya Matla'ul Badrain. Itu diceritakan dalam kitab tersebut. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Kalau sahabat yang lain yang sering diceritakan itu beda lagi. Ini ada sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ketika dia akan meninggal dunia, para nazar, maka ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Salam mau nazar. Maka Nabi mengutus 2 sahabat, diantaranya Abu Hurairah. Pak, kamu berangkat kepada Abdullah bin Salam. Berangkat 2 sahabat mentalkin Abdullah bin Salam. Sahabatnya Nabi loh ini, bukan sahabat pena, bukan. Ini sahabatnya. Ditalkini oleh 2 sahabat. Sampai berapa kali tetap tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengucap kalimat thayyibah. Akhirnya apa? Ini 2 sahabat kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ya Rasulullah. Kenapa Abdullah bin Salam tidak mengucap kalimat? Langsung Nabi sedang Kanjeng Nabi serang. Nabi yang mentalkin. Jadi ngaji yang mentalkin siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah, Habibullah. Yang mau meninggal siapa? Sahabat. Bukan sembarang orang. Nabi mentalkin. Tak bisa. Amalannya orang ini gimana ya? Ada sahabat datang kepada istri. Maaf ya, saya mau tanya. Nanti yang tanya. Amalannya suami kamu itu apa? Apa kata istrinya? Loh, suami saya. Iya. Maksudnya bagus. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Bayangkan, tak pernah meninggalkan berjamaah bersama Nabi Muhammad. Pakai semangkit masjid kita Oktober jadi baru. Insya Allah tidak jadi, insya Allah. Jadi tutup tidak jadi. Kan wacana begitu. Tapi niku TV ada hunter gitu. Niku TV saja. Nanti HP saja. Sudah kan wacananya begitu. Ini kan PPKM ini sampai tanggal 20 katanya masjid mau ditutup. Tadi gendeng nih. Loh, kalau beralasan masjid ditutup karena orang berkumpul. Nah di pasar itu kan lebih berkumpul lah. Betul? Orang ke masjid nih kan Pak Astagfirullahaladzim. Orang ke masjid aku jamaah paling habis setengah jam. Betul apa enggak? Betul. Kita kalau mau sholat zuhur, kalau wudhu bongkok, aku aja banyak kan langsung boleh kan? Masa habis sholat akan di masjid? Tedung di masjid kan punten lah. Paling lama setengah jam orang di masjid berjamaah. Setelah itu mereka pulang. Kalau kamu ditutup kenapa? Lah kalau pasar itu mulai pagi sampai apa? Sampai pagi boleh. Pasar gadang sampai pagi boleh sampai. Tidak ada sepinya. Lo kenapa lah ditutup? Kalau alasannya hanya berkumpul. Lah di pasar orang berkumpul terus.
Di mall di mana? Mulai jam 11 siang sampai pukul 5 malam. Kumpul terus. Nah, kita ke masjid cuma setengah jam. Duhur, jam. Asar, setengah jam. Maghrib, 1 jam sampai Isya setengah jam. Subuh 2 menit. Singkat aja. Itu mau ditutup alasannya berkumpul. Lu kan lebih banyak berkumpul di masa. Akalnya dulu di mana? Akal sehatnya di mana? Kalau bikin kebijakan yang baik lah. Mungkin. Tak masuk akal. Tak masuk. Tidak macam. Insyaallah benar lagi aman insyaallah. Kok Nabi Qadir aman lebih. Macam-macam dari Qadir ya. Masjid jangan ditutup. Benar. Jangan ditutup. Al-Quran itu ada ancaman bagi orang yang melarang orang masjid. Ya, saya tak mau panjang nanti akhirnya tambah habis. Intinya jangan sampai masjid ditutup. Orang sholat jamaah paling lama cuma setengah jam. Tolong kepada siapapun, mungkin ada yang hadir ini masuk ke pemerintahan, sampaikan sampai masjid itu tutup. Jangan sampai tempat ibadah kita ditutup. Itu permintaan kita. Insyaallah mudah-mudahan tidak sampai ditutup. Kembali kepada cerita Rasulullah menalki Allah tetap tidak mengucapkan kalimat tadi. Akhirnya Rasulullah mengirim sahabat, coba tanyakan amalnya Abdullah bin Salam itu bagaimana? Kata istrinya, suami saya begini, tidak pernah meninggalkan jamaah bersama Rasulullah, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sedekah tiap hari. Bagus tak bagus Pak? Wih, antok sampean. Bagus tak bagus? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sedekah tiap hari. Bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Sampean katakan tak kira puasa sunnah sampean. Tak kira Ramadan bolong-bolong. Maaf puasa sunnah cek Ramadan cek ada cek situ 2 3 alasan lupa. Bisa lupa. Padahal kok benar tak kira sampean. Kelihatan ya cerai kapi saja. Oh. Beliau tuh sahabat ini tidak pernah meninggalkan sedekah, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi ketika mau mati tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Timbul tanda tanya, akhirnya Rasulullah kok kepikiran, coba sih ada orang tuanya apa enggak? Ada ya Rasulullah, tinggal ibunya. Coba panggil ibunya. Nah ini ternyata di situ. Dipanggil menghadap kepada Kanjeng Rasulullah bertanya, Bu, ini anak ibu sekarang azan tidak bisa mengucap kalimat thayyibah. Ada masalah apa itu dengan anak ibu? Apa kata ibu? Saya murka kepadanya ya Rasulullah. Saya murka kepada anak saya. Ini Pak. Kenapa kata Nabi? Kenapa ibu murka kepada anak ibu ini? Ya Rasulullah, jadi ngakit. Ya Rasulullah, innahu darabani wa taradani min baitihi min ajli zaujatihi. Ya Rasulullah, ini anak saya pernah memukul saya ya Rasulullah, bahkan pernah mengusir saya karena istrinya. Dia lebih membela istrinya daripada saya ibu. Saya pernah diusir ya Rasulullah, saya pernah dipukul ya Rasulullah gara-gara dia membela istri. Marah ibu tadi. Saya tidak ridho sama anak saya ya Rasulullah. Saya tidak ridho kepada anak saya. Rasulullah betul mampu mengatakan ibu tidak boleh begitu. Ibu harus ridhoi anak ini. Kalau anda ini anak masuk neraka, walaupun amal ibadahnya banyak, tidak pernah meninggal sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan puasa
puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan sedekah. Tapi kalau ibu nggak ridho kepada anak ibu, neraka. Dirayu, dirayu, sampai ibu tadi mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, anak Anhurodin, saya sekarang ridho kepada anak saya ridho ya Rasulullah. Begitu ibu itu mengatakan saya ridho, langsung Abdullah bin Salam mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal. Ini memang makanya saya bilang di awal, mentero senengah oding, nah dunia akhirat pasang mentero sempurna. Jangan bikin sakit hati orang tua kita, jangan bikin orang tua kita marah kepada kita, terutama jangan sampai orang tua kita marah gara-gara istri. Nih bapak-bapak yang sudah punya istri ya, bilang sama istrinya, apa mas, ini ibu saya ini adalah ibu mertua kamu, ini ibu saya, haknya ibu saya, haknya orang tua saya lebih besar daripada haknya kamu sebagai istri saya. Tetap saya akan menjaga kamu, tapi ini ibu saya lebih besar haknya daripada kamu. Mohon pengertian. Itu sampai kepada istri. Balik, man kebini nak, sayangku, my love, my baby. Kadang apa? Ini bodohnya suami ini. Kadang apa? Istrinya tangannya dicium. Bodoh. Loh, sing bener ya apa, Ben? Yang bener suami nyium tangan istri, nyium tangannya suami. Betul apa enggak? Kita bini. Belum. Belum dua. Loh, kan yang bener itu istri mencium tangannya suami mencium keningnya istri. Itu yang benar. Jebalik, bukannya saking sayangnya kepada istrinya, kakinya istrinya dicium. Yang benar itu istri cium tangannya suami mencium keningnya istri, nggak apa-apa. Saking sayangnya, saking cintanya, dicium itu tangan istrinya. Apa kamu ini? Hati-hati hadirin. Kenapa kita jarang mencium tangan ibu kita, tapi tangannya istri tiap hari dicium? Bu. Mantenan aja dulu. Jeruk norok sampai. Dulu nanti mantenannya saling doa. Sebulan 2 bulan, oleh 6 bulan, oleh setengah tahun, oleh setahun, beduk TV. Aku mas tulang beduk TV. Hilang sudah. Cintanya hilang, my babinya sudah hilang, my love-nya sudah hilang. Kenapa? Karena bukan lillahi ta'ala. Lihat, cintailah orang tua kita dengan sebenarnya cinta. Saya pernah dapat satu ungkapan yang luar biasa. Ingat, ungkapannya begini: jika ada seorang laki-laki yang rela berkorban untuk seorang wanita, itu adalah suami. Suami itu rela disupit, tidak kena apa ini gilingan dulu. Antri sampai berapa jam itu? Berhari-hari. Kenapa? Mikirin istri. Atau tak ngangkat. Jadi dia rela antri berhari-hari supaya bisa masuk ke penggilingan dapat duit. Kalau ada seorang laki-laki yang dia rela berkorban untuk seorang wanita, itu adalah
adalah suami istri. Itu adalah suami istri. Tetapi jika ada seorang wanita yang rela berkorban untuk seorang laki-laki, bukan istrinya, tapi itu perempuan adalah ibunya. Apa bandai? Saya ulangi lagi. Ayo ulangi boleh. Jangan Saya ulangi. Kalau ada seorang laki-laki yang rela berkorban untuk wanita, itu adalah suami yang baik untuk istrinya. Tapi kalau ada seorang wanita yang mau berkorban untuk seorang laki-laki, itu wanita bukan istrinya, tapi adalah ibunya. Sekarang sobat mikir, bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk anaknya yang laki-laki? Bisa dipikir kira-kira? Sampai pikir dong saya. Loh, istri saya kan juga baik, Beb. Siapa yang bilang istrinya jelek? Siapa yang bilang istrinya tidak baik? Istri kita juga baik semuanya. Amin. Amin. Saya doakan istrinya solehah semua. Amin. Istri-istrinya solehah semua. Amin. Amin. Doa. Ini pakai jamak ya. Istri-istrinya solehah semua. Amin. Tapi pengorbanan ibu itu tidak ada bandingan. Pengorbanan ibu untuk anak itu tidak ada bandingannya. Istri baik, masya Allah, tetapi ibu kita jauh lebih banyak berkorban daripada istri kita. Sekali lagi ya, pokoknya hati-hati semua yang hadir, ayo perhatikan baik-baik. Konteroh mau seneng dunia akhirat, seneng rektuana, bunga rektuana. Insya Allah hidup kita akan disenangkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Kalau belum sempat membahagiakan orang tuanya ketika hidup, orang tuanya sudah kadung meninggal dunia, maka adakan acara seperti malam hari ini, adakan haul, kirim doa, yasin, tahlil, sampaikan kepada orang tuanya. Insya Allah kita akan tertulis sebagai anak yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Insya Allah barokahnya kumpul dengan para habaib, barokahnya kumpul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang saleh. Insya Allah kita kelak yaumul qiyamah juga berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokahnya majelis salawat ini, insya Allah hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang belum menikah, insya Allah jodohnya dipercepat oleh Allah. Yang belum punya keturunan, insya Allah diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hutang, mudah-mudahan gampang membayar hutangnya. Yang punya hajat apapun, mudah-mudahan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mudah-mudahan Al-Am Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar bin Hamid yang malam ini kita adakan haulnya, insya Allah mendapat kedudukan, mendapat maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucunya semuanya jadi anak cucu yang barokah, menjadi anak cucu yang saleh salehah, alim alimah. Mudah-mudahan kita semuanya ini telah diakui menjadi umat Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ij'alna min ahli birril walidain. Allahumma ij'alna min ahli birril walidain waj'alna min ahli silatur rahim waj'alna min ahli shalah wal falah waj'alna min ahli zakah min ahli shaum min ahli hajj min ahli sa'adah fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.